Halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama. Di video kali ini kita akan mereview Mitsubishi Triton yang tipe GLS 4x4. Ini yang versi 4-wheel drive. Nah, mobil ini menarik karena dia sudah menggunakan mesin terbaru dari Mitsubishi yang dipakai juga di Pajero yang baru, termasuk juga di Triton yang tipe Exit dan Ultimate menggunakan kode mesin 4N15. Tapi ada yang spesial dengan mesin tersebut. Simak di video kali ini untuk tahu seperti apa detail dari mobil ini. Oke, kita mulai dulu bahas dari bagian depannya. Kita lihat di sini untuk tipe GLS, dia itu tetap sama, dia menggunakan bahasa desain Mitsubishi yang paling baru menggunakan Dynamic Sill. Jadi ada desain Dynamic Sill di sini. Bentuknya ya kalian tahu seperti Expander yang baru, kemudian seperti Pajero yang baru juga. Tapi bedanya kalau yang di bagian sini, grillnya itu dia nggak diwarnai dengan aksen silver yang Dove juga, tapi ini sedikit lebih kelihatan murah ya dibandingkan dengan versi yang paling tingginya. Kemudian juga di bagian sini dia karena ini adalah sebuah mobil tambang, mobil pekerja, jadi memang di bagian bawah sini nggak dilengkapi dengan aksen-aksen yang seperti body kit dan diffuser dan lain sebagainya. Jadi ini benar-benar fungsional sebagai mobil yang dipakai untuk kerja. Nah, di bagian depan sini juga kita bisa lihat dia menggunakan lampu sudah menggunakan proyektor. Kemudian di bagian sini ada lampu kecilnya dan lampu sennya karena ini adalah desain Dynamic Sill Mitsubishi yang baru. Jadi sennya itu di bagian sini, kemudian ada lampu fog lamp di bagian sini. Jadi tetap untuk lampu utama di bagian atas, nggak seperti Expander yang ditaruh di bagian bawah, dia tetap di atas seperti Pajero yang baru juga. Nah, kemudian kalau kita lihat dari bagian kap mesinnya, dibandingkan dengan versi yang sebelumnya, ini sama seperti Pajero. Dia punya rombakan dari wajah depannya itu sangat banyak. Mulai dari bagian kap mesin itu berubah, kemudian dari bagian bumper, kemudian dari bagian fender sampingnya ini semua berubah daripada yang generasi sebelumnya. Jadi kalau kalian ingin rebadge atau ingin ubah Triton kalian dari yang versi yang sebelum ini ke yang baru, kalian cukup banyak PR-nya. Mulai dari mengganti lampu, kemudian grill, bumper, kap mesin, serta dari bagian fender sampingnya. Nah, kalau dari bagian samping sini juga, mobil ini sama seperti di depan, dia itu fungsional. Jadi untuk dari velgnya, Mitsubishi itu kasih yang GLS ini velg alloy tetap, tapi ukuran ringnya itu ini ukuran 16 inci dengan lebar tapak itu 245, terus aspek rasionya itu 70. Ini menggunakan ban Dunlop Grand Track. Nah, kemudian dari bagian sini juga ya, kita nggak dapat footstep di bagian sini, jadi benar-benar polos karena untuk tipe GLS ini adalah mobil yang banyak digunakan oleh pertambangan atau pekerjaan-pekerjaan berat lainnya mengambil tipe GLS ataupun tipe yang di bawah itu yang HDX. Nah, ini juga adalah versi yang 4x4-nya, yang 4-wheel drive-nya. Ini spesial juga karena untuk yang 4-wheel drive terbaru dari Mitsubishi untuk yang Triton ini itu agak sedikit spesial dibandingkan dengan pemain di kelasnya. Kita lanjut di bagian samping sini. Nah, kalau dari bagian samping sini sih sama seperti yang lama juga sebenarnya, mulai dari patahan desain yang di bagian sini, kemudian juga bentuk sampingnya sebenarnya ini mirip dengan yang versi sebelumnya. Kalau lihat dari bagian spionnya sendiri ini sudah elektrik ya, tapi belum dilengkapi dengan lampu sen di bagian sini. Lampu sen di samping dia ditempatin di bagian fender di sini. Kemudian untuk kuncinya dia modelnya model standar ya, cuman ada lock dan unlock, dan di sini juga nggak ada akses keyless smart key-nya. Kalau kalian ingin punya Triton dengan akses keyless smart key, kalian harus ambil tipe Exit ataupun yang tipe paling tinggi yang Ultimate. Nah, yang Ultimate itu sangat spesial karena dia sudah dilengkapi dengan berbagai macam sensor radar yang cukup penting untuk mobilnya. Jadi sebenarnya kalau yang tipe yang paling tinggi itu, kalau menurut saya itu bukan mobil yang digunakan untuk
pekerjaan lagi. Itu sudah menjadi mobil yang bisa digunakan untuk hobi, karena ini mobilnya bisa dimodifikasi secara keren. Oke, sekarang kita lanjut dari bahas di bagian belakangnya. Nah, di bagian belakang sini, untuk dari bagian sini sampai ke belakang, sebenarnya kalau dilihat tuh nggak ada perubahan, tapi ada perubahannya di bagian lampu belakang sini, headlampnya. Headlampnya sekarang dia berubah daripada yang sebelumnya. Kemudian untuk ukuran baknya tetap sama seperti yang sebelumnya. Bukan yang terbesar di kelasnya, tapi sudah sangat memadai untuk membawa barang untuk pekerjaan berat kalian. Dan di sini juga ya, untuk bagian suspensi, kalian harus tahu mobil double cabin itu untuk bagian depan dia menggunakan double wishbone. Kemudian untuk bagian belakangnya seperti biasa dia menggunakan lip spring, jadi pair down untuk dari bagian belakangnya. Nah, untuk di sini juga kita bisa lihat di belakang sini ya. Ini lampunya ini menyerupai ala-ala Pajero yang baru juga, tapi sebenarnya ini adalah bohlam. Kemudian ini ada lampu sen, lampu mundurnya semuanya menggunakan bohlam. Di sini ada door handle-nya untuk membuka bagian pintu baknya. Oke. Nah, ini juga bagusnya untuk Triton dari dulu itu ketika baru sudah dilengkapi dengan bed liner. Jadi ini tuh fungsinya supaya nggak merusak cat yang ada di bagian bak mobilnya. Jadi sudah aman dan juga protect untuk bagian dari bak mobil Mitsubishi Triton ini. Dan ini juga sih cukup kuat ya. Ini kayaknya terbuat dari tali baja untuk yang penyangga dari pintu baknya. Di situ juga ada emblem Mitsubishi Motors. Dan di bagian belakang kaca kabinnya itu dilengkapi dengan proteksi seperti pilar yang besi seperti itu, supaya barang di baknya itu nggak terlempar ke bagian kaca dan merusak dari kaca tersebut. Oke, kita langsung bahas di bagian interior. Nah, sekarang kita bahas dari bagian interior. Nah, karena ini mobilnya itu cukup tinggi dan ini juga nggak ada footstep, jadi cukup PR buat kalian yang tingginya itu di bawah 170 cm. Dan kalian harus punya effort yang lebih untuk naik mobil ini. Tapi bagusnya dia ada pegangan di bagian sini. Oke. Karena ini adalah mobil yang pickup double cabin, pasti chassisnya adalah leather frame. Ini kuncinya. Oke. Nah, di sini sebenarnya nggak terlalu banyak yang harus dibahas ya, karena tetap sama, karena ini adalah mobil yang diperuntukkan untuk fungsionalnya daripada style. Jadi di sini kalian akan dapat setir yang polos, setirnya nggak dilapis kulit, dan di sini juga nggak ada audio steering switch. Kemudian untuk bagian head unitnya nggak dapat yang model touchscreen, dia modelnya ini double din yang masih pencet-pencetan seperti ini. Kemudian juga AC-nya dia single zone, tapi untuk mode-modenya bagusnya untuk sebuah mobil tambang ya, mobil pekerja ini sangat lengkap. Mulai dari arah semburan kaki, kemudian rear defogger, front defogger, semua itu lengkap untuk AC-nya. Nah, hal yang akan saya fokuskan di sini adalah dari dial full wheel drive dari mobil ini. Jadi untuk model 4x4-nya ini sudah menggunakan dial yang sama dengan Pajero. Jadi modelnya itu knob ya. Kalian bisa mengubah dari 2H ke 4H terus ke 4L. Ini yang untuk low gearnya. Tapi memang dia nggak seperti Pajero yang pengaturnya sangat lengkap ya di sini. Dia cuma seperti ini aja. Tapi sangat bisa membantu sekali kalau kalian ingin pindah dari yang two wheel drive ke yang 4-wheel drive, sangat mudah dan juga sangat simple, tinggal memindahkan dialnya saja. Kalau yang dulu itu kan kalian harus pakai tuas yang mechanical seperti itu agak sedikit merepotkan untuk sebuah mobil 4x4. Oke, ini adalah tipe yang manual ya, dia manual 6 speed, jadi ada 6 gigi percepatan di sini. Kemudian untuk gigi mundurnya itu harus digeser ke paling kiri dan di bagian atas dia ada 6 speed. Nanti di luar terakhiran kita bahas mesinnya. Dan di sini juga karena ini transmisi manual ya tetap ada 3 pedal. Dan di sini coba kita lihat MID-nya. Ada apa aja di sini.
Nah, di sini untuk MID-nya kita bisa lihat di sini ada indikator untuk suhu, kemudian ada bensin, kemudian ada odometer, kemudian ada trip A, trip B, kemudian ya seperti ini. Ini sepertinya range ya. Average-nya berapa? Terus ada suhu. Ada status service juga. Kembali lagi ke odo. Jadi termasuk sangat simpel. Ini speedometernya karena ini diesel ya. Dia RPM-nya mentok di redline 4000 RPM. Untuk bagian setirnya. Nah, kemudian kalau untuk dari kaca spion tadi dia sudah elektrik. Spionnya sudah elektrik, tapi memang belum auto retractable mirror. Di sini juga banyak tombol dummy karena memang ini adalah varian yang termasuk entry level dari Triton. Kemudian dari bagian head unitnya ini kayaknya nggak ada. Coba kita lihat aux, CD, USB, kembali lagi ke aux DIX. Oke, di sini head unitnya nggak ada Bluetooth, jadi benar-benar sangat simpel untuk dari sistem audionya. Tapi kalian nggak usah khawatir, sebenarnya kalau model yang seperti ini tuh bisa diganti langsung ke bentuk yang touchscreen karena tempatnya sendiri sangat memadai untuk kalian langsung ganti ke bentuk yang touchscreen. Ini AC-nya ya, AC-nya tuh pengaturannya sangat lengkap loh. Ada semburan arah ke kaki, kemudian ke depan, ke kaki, ke defogger, sangat lengkap untuk pengaturan arah semburan AC-nya, mode-modenya. Tapi di sini banyak banget tombol dummy di bagian bawah sini. Ada satu buah lubang USB. Kemudian di sini ada soket lighter, ada laci penyimpanan kecil. Di bagian sini karena ini adalah mobil pekerja, tetap dapat asbak ya di sini. Tetap dikasih asbak. Tapi bisa berubah jadi 2 buah cup holder. Di bagian tengah sini tetap dapat armrest dan di sini juga ada laci penyimpanan yang enggak terlalu besar ukurannya. Rem parkir ya masih manual tentunya, menggunakan handbrake manual. Di atas ada kaca spion, kemudian di bagian atas ini ada tempat kacamata dan ada lampu baca yang masih halogen tentunya. Kalau kita ngomongin dari segi safety, ini safety-nya dia ada 2 buah airbag di bagian depan, tapi ya nggak sampai ke belakang juga ya. Memang untuk dari segi safety bisa dibilang standar untuk mobil ini. Nggak ada pengaturan-pengaturan yang seperti sensor radar seperti itu, nggak ada. Jadi benar-benar mobil yang basic, fokusnya untuk pekerja, dan juga mobil ini sangat reliable. Bicara soal reliable, saya akan coba start engine mobil ini. Saya akan lihat bagaimana mesin part N15-nya apakah sehalus punya Pajero, karena memang nggak seluruh teknologi Pajero dimasukin di mobil ini, nggak. Saya ingin lihat seperti apa perbedaan dengan mesin yang di generasi sebelumnya. Oke, kita start. Ini injak kopling ya. Oke. Ya, memang getarannya sangat jauh lebih halus daripada yang mesin generasi sebelumnya. Ini lumayan halus untuk getaran mesinnya, tapi memang nggak sehalus Pajero. Tapi kalau kita pegang setirnya, ini getarannya nggak sampai ke setir. Nah, yang terjadi getaran itu sangat banyak terjadi di sini nih, di transmisi, di kolong-kolong juga sih ini nggak ada getaran sama sekali. Benar-benar mesinnya menyerap getaran dengan sangat baik. Bukan mesin sih, di ruang kabinnya. Dan mesinnya juga sangat halus ini. Nah, kita lihat ke depan bagaimana mesin dari Triton tipe GLS ini. Untuk di bagian belakang nggak usah dibahas ya, karena memang benar-benar standar. Ini juga nggak ada AC belakang dan juga tempat duduknya sangat flat. Jadi bukan tempat yang nyaman untuk diduduki di bagian belakang. Walaupun ya di bagian tengah itu ada armrest. Ya, seperti itulah. Oke. Kita lihat bagaimana mesin part N15 dari mobil ini. Oke, sekarang kita lihat mesinnya. Ini kak mesinnya berat ya. Oke. Ini unit mesinnya 2400 cc, berkode 4N15, tenaganya itu 136 PS dan torsinya itu 324 Nm. Transmisinya 6 speed. Dan ini sepertinya kayaknya nggak ada transmisi otomatisnya. Kalau kalian ingin cari transmisi otomatisnya bisa langsung ambil ke tipe Exit ataupun yang tipe paling tingginya Ultimate.
Nah, untuk dari ruang mesin ini termasuk salah satu mobil pekerja yang sangat rapi karena di sini ada tutup covernya, kemudian dari ruang mesin sudah dicat warna body, di situ juga ada peredam, di sini juga ada peredam, dan ini juga mesin yang sudah menggunakan teknologi common rail. Nah, tapi yang jadi pertanyaan saya, kemungkinan ada mungkin teman-teman bisa komen di kolom komentar, apakah mobil ini, karena inilah basicnya adalah mobil pekerja, dengan mesin yang baru ini, saya rasa akan menjadi sangat sulit. Kalau kita ingat, Pajero itu sangat direkomendasikan untuk menggunakan bensin Pertamina Dex ataupun Dexlite ya, minimal itu Dexlite. Nah, apakah mobil ini bisa? Apakah mobil ini bisa menggunakan bahan bakar biodiesel seperti mesin yang sebelumnya? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Kalau kalian tahu, silakan tulis di kolom komentar. Apakah mesin yang ini berbeda konfigurasinya sedikit dengan Pajero? Karena bisa dibilang kalau untuk mobil pekerja itu lumayan sulit ya kalau di daerah yang terpelosok untuk mencari bahan bakar yang berkualitas seperti Pertamina Dex ataupun Dexlite. Kebanyakan itu yang tersedia adalah biodiesel. Oke. Nah, jadi kesimpulannya, mobil ini menjadi bukan salah satu sih sebenarnya, Triton itu dari dulu sebagai benchmark mobil double cabin di Indonesia yang menjadi primadona karena memang dari segi reliable, mesinnya, kemudian kemampuan 4x4-nya sangat menjadi favorit bagi orang Indonesia. Itu kebanyakannya ya. Saya mengucapkan terima kasih untuk Mitsubishi Lautan Berlian Tanjung Api Palembang karena sudah memberikan saya akses untuk mereview mobil-mobil yang di sini. Dan buat teman-teman juga yang tinggal di daerah Palembang atau di daerah sekitar Palembang, bisa langsung kunjungin dealernya Lautan Berlian Tanjung Api Palembang. Untuk kalian bisa tanya-tanya tentang produk Mitsubishi ataupun ingin beli mobil Mitsubishi, kalian bisa langsung datang ke dealer ini, atau mau servis pun di sini fasilitasnya sangat lengkap, mulai dari tempat parkir yang luas, ruang tunggu yang nyaman, dan tempat servisnya ini sangat memadai dan standarnya itu sudah standar kualitas Mitsubishi nasional. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video ini dari awal sampai habis, dan kalau ingin tanya-tanya tentang produk Mitsubishi, satu lagi bisa langsung kontak marketing yang ada di deskripsi di bawah. Video ini nggak ada sponsor sama sekali dari Mitsubishi, ini pure pendapat dan opini pribadi saya. Thank you for watching, goodbye.